Oke guys, kembali di channel Erwin RZ. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Dan video kali ini gue akan bahas seputar nih NMAX gue yang baru gue beli 3 bulan. Ada sempat di TikTok juga ya, lumayan rame. Jadi ini gue beli tahun 2024 motornya sekitar bulan April, udah 3 bulan. Memang mesinnya ada di sini. Terus di sini kampasnya metata agak tipis. Ya, ada berat-berat halus di sini juga. Terus juga untuk yang ini tulisannya ya, ada copot. Gue juga bingung kenapa gompel. Ini juga gompel dikit. Gak jelas sebenarnya atau kenapa. Ini masih bagus, jadi gua pakai anti gores juga. Terus emang yang sedikit bermasalah adalah di sini guys. Nih, sepertinya ringnya kurang, nggak ada, ringnya hilang. Gua nggak tahu kenapa. Gue pikirnya awalnya kayak gini ya, karena mungkin gua nggak tahu, nggak pernah beli NMAX, jadi gua nggak tahu. Ternyata banyak dari teknisi yang gua ketemuin ganti oli segala macam, pada banyak yang bilang nih harusnya ada ringnya gitu. Jadi nanti kita akan cari. Terus secara kilometer, nah ini sudah mana nih? Kilometer gua sudah 10.000. Jadi udah 3 bulan udah 10.000 ya, lumayan banget. Oke. Oh ya, sebelum itu ini juga ada nih, gue pasang cantolan beginian ya, murah 5.000-an, tapi sayangnya nggak kepake. Soalnya BTW tuh motor rame banget ya di Shell, jadi kita nggak isi dulu. Oke, jadi gue mau bahas testimoni seputar 3 bulan pemakaian si NMAX ini. Yang pertama, jujur enak banget. Hampir 10 tahun gue pakai motor yang bungkuk kayak CBR. Walaupun nyaman, cuman ya berjalannya umur, tapi berasa juga akhirnya pegel. Jadi memutuskan ganti si NMAX ini 3 bulan, secara duduknya nyaman banget. Akhirnya bisa selonjoran ya. Baru tahu ternyata naik motor aja bisa senyaman ini. Mungkin teman-teman udah sering ya, biasalah Matic atau punya NMAX PCX, cuman ya mungkin buat pengguna CBR yang kayak gua nih, motor kopling hampir 10 tahun dan ngerasain kayak gini tuh nyaman banget. Terus juga bensin irit, tarikannya juga oke. Ini bensin tuh bisa 140-an rata-rata, sedangkan CBR gua tuh kayaknya mungkin 120-130 lah ya. Walaupun udah sering rutin ganti oli, terus pakai BBM yang bagus, terpajang, memang kayaknya namanya motor tua ya, 2008. Jadi nggak apa-apa lah. Terus juga filtering juga gue udah terbiasa. Kadang kalau boncengan ya, itu suka oleng-oleng karena ini joknya jujur lebar dan agak tinggi, jadi kaki tuh suka agak ngangkang kalau lagi macet gitu ya. Tapi udah mulai terbiasa, udah mulai bisa mengendalikan. Dulu kacau sih, bahkan bawa motor sendiri gini tuh kadang suka oleng kalau mau filtering, mau belok-belok tuh kadang suka oleng karena nggak terbiasa gitu. Terus juga apalagi ya, bensin udah oke, irit. Oh ya, secara pemakaian pokoknya overall oke lah, dengan harga 27,5 juta. Mungkin sebagian banyak yang bilang nih kemahalan, atau ya mendingan beli baru bang, tanggung 7 jutaan gitu kan. Tapi ya gua sudah ceritakan di TikTok gua sebelumnya kalau ada kebutuhan yang jauh lebih penting. Jadi 7 juta itu berharga banget. In the end gua tetap beli ini, si second ini ya, dari kilometer 5.000-an sekarang udah 10.000. Nah sekarang gua mau bahas seputar minusnya. Nah namanya motor bekas, ternyata memang tadi ya di yang behel belakang itu gua nggak terlalu notice, ternyata itu harus beli ringnya. Walaupun sebenarnya murah, cuman agak mengganggu kalau ternyata kita belum sempat belinya ya, atau mungkin barangnya belum ketemu, jadi agak sedikit mengganggu. Itu pertama. Yang kedua adalah masalah gerdek. Gue jujur baru awal 2 minggu ya, atau semingguan pakai, itu sempat langsung ke servis Yamaha yang resmi. Terus sempat gue bilang kendalanya ini agak gerdek mas. Oh iya itu gerdek ya. Oh iya mas, itu mungkin apanya kurang kenceng atau apa gitu. Ternyata tiba-tiba suruh ganti V-belt. Gue bingung dong lah, perasaan gue 5.000-an kok udah suruh ganti V-belt. Mana mahal lagi lumayan V-beltnya. Karena kan namanya V-belt ya, walaupun gue nggak pakai Matic, setahu gue emang V-belt itu tuh sekitar 15.000, 20.000 km nggak sih? Ini kan baru 5.000-an, kenapa harus ganti gitu? Tapi oke lah, gue coba oke lah, ini kalau memang ternyata masih jelek ya udah gitu kan. Dan ternyata bener masih jelek guys. Udah pakai. Nah kayak gini nih ya, misalkan kondisi lagi jalan tiba-tiba ngerem, gue nggak tahu apa mungkin remnya macet atau gimana ya. Cuman kalau kita mau stop and go atau jalan pelan, itu kadang suka gerdeknya tuh kumat gitu. Gue nggak tahu, mungkin teman-teman yang tahu boleh sharing kira-kira penyakitnya maksudnya solusinya ya, solusi penyakitnya gimana. Itu yang gerdek. Terus apalagi ya, tadi yang behel juga udah. Terus apalagi ya, soal bensin masih irit, oke, nggak ada masalah. Tapi ya sejauh ini pemakaian 3 bulan masih oke sih.
Dan kalau mau dibilang masih pengen beli motor baru atau nyesel, sebenarnya enggak sih. Ya udahlah, kita nikmati saja. Dan apa ya, kalau di Fast Furious tuh gue inget banget kata-katanya Hans ya, life is simple, you make a choice and don't look back gitu. Jadi ya udah, kita udah ambil pilihan, ya sudah, kalau memang salah atau gimana ya udah jalanin aja. Toh kita memang udah mengambil pilihan seperti itu kan, nggak bisa dirubah juga. Jadi ya udah, jalanin aja sebaik-baiknya gitu. Ya walaupun kadang melihat PCX baru, NMAX baru, kadang masih ikut, wah ini keren nih, wah kapan ya gitu. Cuma bukan kapan gue ganti motor ini ke motor baru gitu, karena gue jujur pakai si Saber aja itu udah hampir 10 tahun dengan kondisi juga beli second gitu. Dan ini gue sih harapin juga minimal ya gue bisa pakai 10 tahun lah gitu, sambil nabung juga. Lihat motor-motornya tuh NMAX baru, PCX baru, kadang masih kepengen, wah kapan nih pengen beli baru. Tapi ya is okay lah, mungkin next time di PCX yang 2030 atau berapa mungkin gue bisa beli. BTW kita menikmati sunrise yang indah ini, sunset deng, sorry, ini sunsetnya bagus banget ya, gila. Walaupun macet begini, hari Sabtu santai, enak aja gitu. Oke, ya itu aja teman-teman untuk video kali ini. Overall oke. Cuman ya dengan berbagai macam plus minus, nggak bisa komplain sih gua, namanya juga motor bekas. Terima kasih telah menonton. Oh ya, ada buat teman-teman mungkin yang pengen beli motor baru atau upgrade motor atau apapun itu, semoga tahun ini bisa segera tercapai lah, bisa tercapai keinginannya, kebutuhannya. Buat yang kita para riders, tetap semangat menghadapi macet seperti ini. Motor kalian apapun itu adalah kuda besi kalian, harus disayangi, dirawat, dan tetaplah keep safety di jalan, intinya itu. Oke teman-teman, itu aja video gua kali ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wah macet nih guys, gimana gua lewat aja kayak gini nih.